Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Hafid Fadila dengan NIM 2410 6060064, Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mata kuliah Ulum Quran kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu Al-Quran dan tafsir, yaitu nasakh dan mansukh. Yang pertama itu ada nasakh dalam Al-Quran. Nasakh dalam Al-Quran ada beberapa contohnya. Yang pertama itu ayat pertama dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 106, yang artinya ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Nasakh kedua yaitu dalam Quran surat Al-A'raf ayat 154, yang artinya setelah amarah Musa mereda, dia mengambil kembali lauh-lauh atau Taurat itu di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Nasakh yang ketiga adalah yang terdapat pada Quran surat Al-Hajj ayat 52, yang artinya kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau kecuali apabila dia mempunyai suatu keinginan. Setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Lalu Allah menghapus apa yang dimasukkan setan itu, kemudian Allah memantapkan ayat-ayatnya di dalam hati orang-orang yang beriman. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ayat terakhir yaitu dalam surat Al-Jasiyah ayat 29, yang artinya inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan hak. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Lalu terdapat pengertian. Yang pertama itu pengertian secara bahasa. Az-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan fi Ulum Al-Quran menyebutkan bahwa nasakh itu adalah al-ibtal, yaitu penghapusan, al-izalah, yaitu peniadaan, dan an-naql, yaitu perpindahan. Nasikh isim fa'il dari nasakh, yaitu diartikan sebagai sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan memalingkan. Sedangkan mansukh isim maf'ul dari nasikh, yaitu adalah sesuatu yang dibatalkan, dihapuskan, dipindahkan, diganti, dan dipalingkan. Yang kedua adalah pengertian secara istilah, yaitu Muhammad Al-Khodori dalam bukunya Ushul Fiqih mengatakan bahwa nasakh adalah an-nasakh adalah jalan hukum yang syar'i dengan dalil syar'i. Ia dibolehkan atau tidak dibolehkan berdasarkan akal. Abdul Al-Wahhab Khalaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqih menyatakan bahwa amal dibatalkan dengan hukum syar'i dengan dalil terakhir. Dari berbagai pendapat yang dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nasakh adalah penghapusan atau pembatalan suatu hukum yang datang di kemudian harinya. Selanjutnya ada perbedaan pandangan nasakh dalam Al-Quran. Terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang nasakh ayat Al-Quran. Sebagian dari pendapat itu ada betul-betul menolak secara total adanya nasakh, sebagian lagi justru sebaliknya, nyaris semua ayat Al-Quran bisa dinasakh oleh mereka. Lalu ada pendapat yang pertengahan, di mana konsep nasakh itu diterima, namun tidak bisa sembarangan dalam menetapkannya. Yang pertama itu para penentang nasakh. Yang paling gigih dalam menentang adanya nasakh adalah kaum Yahudi. Mereka berpendapat bahwa adanya nasakh dalam syariat Islam menyebabkan munculnya kesimpulan bahwa sesuatu itu ada setelah ketiadaannya, yang menurut mereka berarti nasakh itu karena kurangnya kebijaksanaan, dan hal ini mustahil bagi Allah, atau nasakh itu ada karena adanya kebijaksanaan yang muncul atau tampak setelah ketiadaannya di waktu sebelumnya, dan hal ini akan memberikan kesimpulan bahwa Allah itu tadinya tidak tahu. Yang kedua itu berlebihan dalam nasakh.
Mereka adalah golongan Rawafidah, di mana mereka terlalu berlebihan dalam membolehkan sekaligus menetapkan adanya nasah dalam syariat Islam. Mereka 180 derajat berseberangan dengan pendapat kaum Yahudi. Mereka mengambil dalil dari perkataan yang dinisbatkan pada Ali radhiyallahu an, yang sebenarnya kata-kata itu tidak pernah datang dari beliau. Yang ketiga itu pendapat pertengahan, yaitu pendapat sebagian besar ulama atau diistilahkan dengan jumhur ulama. Mereka mengatakan bahwa nasakh itu memungkinkan terjadinya secara akal dan juga dalam syariat Islam. Dalil mereka adalah yang pertama itu bahwa semua hal yang dilakukan oleh Allah tidak dihalangi oleh tujuan-tujuan tertentu, tapi Allah Maha Kuasa untuk melakukan apa saja yang Dia kehendaki, bahkan dalam satu waktu sekalipun, dan Dialah yang Maha Tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Yang kedua itu nas dalam Al-Quran dan hadis telah menunjukkan kemungkinan terjadinya nasakh. Dalil dalam Quran surat An-Nahl ayat 101 sebagai berikut. Apabila kami ganti suatu ayat di tempat ayat yang lain, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya engkau, Nabi Muhammad, adalah pembuat kebohongan. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Selain itu, ada Abu Muslim al-Asfahani berpendapat bahwa terjadinya nasakh itu dibenarkan oleh akal, namun tidak oleh syariat. Dalilnya dalam pendapat ini adalah firman Allah Quran surat Fusilat ayat 42. Tidak ada kebatilan yang mendatanginya, baik dari depan maupun dari belakang. Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Yang keempat, ada jumlah ayat yang dinasakh. Ayat-ayat yang dianggap mansuh memang bukan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara wahyu, melainkan dari hasil ijtihad para ulama berdasarkan banyak informasi dan konfirmasi. Maka ayat mana saja dan berapa jumlah ayat yang mansuh pastinya tidak akan sama dalam pandangan para ulama. Berikut ada data ayat yang dimansuh menurut para ulama. Yaitu ada Ibnu Al-Jauzi sebanyak 246 ayat, As-Sakari 218, Ibnu Hazm 214, dan seterusnya hingga Ad-Dahlawi hingga 5 ayat. Oke, berikutnya ada cara mengetahui nasakh dan mansuh. Menasakh suatu ayat yang sudah turun itu pada dasarnya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang mana yang dinasakh tentu saja merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah tentu tidak bisa mengetahui adanya nasakh dan mansukh ini kecuali lewat pemberitahuan resmi dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sehingga untuk mengetahui apakah suatu ayat itu mansukh atau tidak, tentu saja sumbernya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah representasi resmi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Secara teknis, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi informasi tentang ayat mana yang dinasakh, kita menemukan ada beberapa metode antara lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu lafaz yang jelas. Yang kedua itu terbilang tetapi tidak secara langsung, atau dengan kata lain yaitu tersirat. Oke, selanjutnya adalah hikmah adanya nasakh. Yang pertama itu ada proses tasyri', perubahan syariat yang selalu menuju ke arah kesempurnaan sesuai dengan perkembangan dakwah dan juga perkembangan kehidupan manusia. Yang kedua itu adalah ujian keimanan sebagai ujian bagi manusia apakah ia akan tunduk pada aturan yang ditentukan oleh Allah ataukah ia akan membangkangnya. Semuanya adalah merupakan kehendak Allah untuk memberikan apa yang terbaik bagi hambanya yang sekaligus memberikan kemudahan dalam menjalankannya.
Selanjutnya ada pembagian jenis nasakh. Adanya ayat Al-Quran yang dihapus memang sudah disepakati kebenarannya oleh para ulama, dan sebenarnya kita bisa membaginya menjadi 3 kelompok. Ada ayat Al-Quran yang hukum dihapus tapi lafaznya masih ada. Sebaliknya ada yang hanya lafaz ayatnya yang dihapus, namun hukumnya masih ada dan tetap berlaku. Yang terakhir, ada yang keduanya telah dihapus, lafaznya sudah tidak kita temukan dan hukumnya pun sudah tidak berlaku. Yang pertama itu lafaz tetap yang hukumnya dihapus. Contohnya itu kewajiban sholat malam. Contohnya adalah ayat tentang kewajiban sholat malam buat umat Islam. Awalnya ada ayat yang berbunyi, "Wahai orang yang berselimut, bangunlah malam hari kecuali sedikit, yaitu setengahnya atau kurang dari itu sedikit." Yang tertera dalam Quran Surat Al-Muzammil ayat 1 hingga 3. Maknanya, sholat malam itu hukumnya wajib, tetapi karena ada ayat lain yang menghapusnya, maka hukumnya tidak berlaku lagi. Sholat malam buat umat Islam hukumnya tidak wajib, tetapi sunnah. Ayat yang menghapusnya adalah ayat berikut ini. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau berdiri kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya dan segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya secara terperinci waktu tersebut, sehingga menyulitkan dalam melaksanakan sholat malam. Maka dia kembali memberi keringanan kepadamu. Oleh karena itu, bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu, yang tertera dalam Quran Surat Al-Muzammil ayat yang ke-20. Yang contoh yang kedua, apa yang tersirat di hati. Ada ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa apa yang tersirat di hati meski tidak dipraktekkan termasuk juga yang akan dihisap oleh Allah. Bayangkan betapa beratnya ketentuan itu. Jadi kalau ada orang yang sekedar ingin melakukan maksiat meski belum melakukannya, sudah dihitung dosa seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 284 berikut, yang artinya, dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu dan kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Seandainya tidak ada ayat berikutnya, maka sungguh sulit sekali hidup ini. Ayat berikutnya menghapus berlakunya ketentuan dalam ayat 284 yang diganti dengan ketentuan yang sanggup kita lakukan, sebagaimana dalam firman Allah, Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula suatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Lalu yang kedua itu lafaznya dihapus namun hukumnya tetap. Contohnya dalam ayat rajam di dalam Al-Quran. Di dalam syariat Islam, laki-laki atau wanita yang telah menikah tapi melakukan zina, hukumannya adalah hukum rajam. Tapi di Al-Quran, ayat tentang rajam ini tidak kita dapatkan. Yang ada hanya hukum cambuk sebanyak 100 kali. Yaitu wanita dan laki-laki yang berzina, maka jilidlah masing-masing mereka 100 kali. Yang terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 2. Ternyata kita tahu dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa dahulu ternyata pernah turun ayat khusus yang isinya perintah untuk merajam pezina. Bunyi ayatnya sebagaimana beliau riwayatkan adalah, laki yang sudah menikah dan perempuan yang sudah menikah apabila mereka masing-masing berzina, maka rajamlah hingga mati. Yang ketiga ada lafaz dan hukum yang dihapus. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, dahulu ada ayat yang diturunkan dengan lafaz 10 kali penyusunan telah mengharamkan. Kemudian ayat itu dihapus dan diganti dengan 5 kali penyusunan. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan para wanita menyusui seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Sekian video yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.